Pemirsa, selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita persilahkan Coach Peter Scherer. Silahkan Coach. Terima kasih Kak Yohana. Siapa tidak kenal batik? Tapi begitu banyak batik di luar sana dengan berbagai macam harga, varian dan juga segmennya. Namun melihat peluang segmen batik khusus untuk pertunangan membuat kedua pasangan ini fokus pada segmen tersebut. Seperti apa potensi segmennya dan seperti apa produknya, mari kita sambut Mas Ali dan Mbak Amanda dari Tepa Selira. Halo, perkenalkan nama saya Anda dan ini partner saya Ali. Kita berdua dari Tepa Selira. Jadi Tepa Selira itu adalah brand baju batik tunangan yang multi-style dan juga versatile untuk para pasangan muda di Indonesia. Dan kita tuh punya tantangan sebenarnya bagaimana membawa batik ini menjadi lebih versatile, lebih modern. Makanya hadirlah brand Tepa Selira. Dan kenapa juga kita ikut JJN ini, kita melihat bahwa di JJN ini tuh bukan hanya exposure dan juga networking yang didapat. Ini seperti mini inkubasi, kita ada coaching yang akhirnya membantu kita untuk membentuk lagi bisnisnya seperti apa, positioningnya seperti apa, sehingga jelas, makin jelas. Ini udah baru 3 kali mentoring sampai hari ini, kita makin terang benderang apa visi dan misi kita yang mau kita capai untuk Tepa Selira. Kami siap menjadi juragan zaman now. Welcome to Indonesia, banyak ceritanya. Semenjak pandemi semua orang berubah. Seperti Gen Z, millennials kayak kita. Tunangan, mau nikahan, maunya sih yang beda. Di kafe, di KUA, yang penting bajunya yang beda. Welcome to Indonesia di Tepa Selira. Spesialis baju tunangan yang multi stylish. Baju tunangan bisa dipakai jalan. Emang you pikir baju tunangan dipakai sehari doang? Bagi kita itu momen berharga. Di setiap menit, tiap detik bercerita. Sampai ke baju semua ada kisahnya. Tinggal scan aja barcode handtagnya. Coba you bayangkan nih baju tunangan bisa buat kapan aja dan berkepanjangan. Jadi gimana mau iri pengeluaran? Ingat tunangan, ingat Tepa Selira. Silakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk persembahan luar biasanya. Silakan Tepa Selira. Nah, jadi Tepa Selira hadir di sini untuk menjadi pelopor brand batik tunangan multi-style pertama di Indonesia dan kita ingin untuk menjadi yang terbesar di Indonesia. Ini bisnis model kita ada 83% revenue datang dari B2C, di mana kami itu dapat dari online sales dan juga pameran, dan juga 17%-nya dari B2B2C, di mana kami bekerja sama dengan department store. Ini price point kita itu untuk couple kita bisa dibilang sangat affordable dengan kualitas yang cukup premium, yaitu di harga 900 sampai 2,5 juta. Gross profit margin kita di angka 67 sampai 70%. Sedangkan untuk di department store kita ada consignment sekitar 35 sampai 42%, tapi harganya kita adjust. Ini annual performance kita menunjukkan angka yang growth di angka 20 sampai 30% dengan profit 20%. Di 2025 kita melihat bahwa pertumbuhan cukup besar karena kita akan ada di 12 titik di 6 kota besar di department store. Untuk itu semua kita tuh butuh dana 500 juta dengan kepemilikan saham 20%. Dengan tingkat ROI-nya adalah 10,18%. Ini akan digunakan untuk 60% production dan juga marketing dan branding yang tadi disebutkan, dan 10%-nya adalah research. Research itu penting banget buat kita. Kalau menurut saya it's a very good positioning yang dibangun, and then business modelnya juga interesting sebetulnya, bagus banget, and then juga secara potensial revenue gede banget. Actually
if it is food, I will invest, but it's a fashion, ya fashion jadi agak out of my focus. Tapi harusnya ini investable sekali. Ya, kalau secara bisnis sih ya dari personal side ya, dari investor side itu sebetulnya menarik ya, karena memang ada marketnya dan ada bisnisnya. Tapi memang jadi challenge adalah untuk jadi besar. Nah, ini masih banyak PR tentu ya untuk menjadi skala bisnis yang besar. Kalau saya lihat dari price point-nya dan produknya, it's actually very well made. If you ask me, yang kurang memang exposure aja sih. Karena secara produk, secara price point, itu udah punya marketnya sendiri dan market di Indonesia tuh besar sekali. Sebenarnya marketnya lebih banyak batik untuk tunangan atau batik untuk couple. Jadi memang kita target marketnya itu ke batik couple pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena customer kita tuh melakukan repeat order terus sampai mereka memutuskan gimana ya kalau aku mau punya baju untuk tunangan dari Tepas Lira. Nah, maka dari itu kita beranggapan, oh ternyata memang pasar kita masuknya lebih ke batik tunangan. Tapi kan bajunya itu, batik tunangannya itu kan versatile, jadi bisa di mix and match dengan produk lain. Maka dari itu, dari turunan batik tunangan bisa juga jadi batik couple, seperti itu. Kenapa saya tanya itu? Saya tuh penasaran apakah mereka melewatkan suatu opportunity bisnis kalau mereka memasarkan sebagai bisnis batik pasangan. Jadi nggak harus yang tunangan aja, pasangan bisa acara sehari-hari, acara keluarga, jadi nggak hanya satu tunangan aja. Atau mungkin sebenarnya para couple pakai batik Tepos Liro karena kemudian terdorong untuk bisa tunangan gitu kan. Jadi yang couple silakan pakai batik Tepos Liro karena nanti bisa jadi tunangan beneran gitu ya. Kode keras. Kita memang positioningnya adalah baju couple tunangan yang multi style, tapi yang jomblo-jomblo bisa beli juga kok gitu. Saya lebih dari kacamata investor ya. Kalau investor lihatnya justru kalau bisa suatu produk yang repeatable, ya kan? Kalau suatu yang baju yang dipakai sekali seumur hidup itu mungkin nggak gitu menarik buat investor. Jadi mungkin ini I think is interesting bahwa kalian memikat customer dari tunangan, tapi habis itu dipikirin journey-nya, kita akan cross sell apa lagi produknya supaya mungkin sepanjang hidupnya habis itu dia akan memakai Tepas Lira. Karena dari kualitasnya bagus, ini mungkin produk yang bisa dijual terus menerus untuk keluarga, untuk pasangan, nanti untuk konangan, untuk ke acara lebaran atau apa. Ya itu mungkin ceritanya harus dikarang lebih bagus sehingga ini bisa mungkin menjadi batik keluarga atau gimana sehingga dipakai berulang-ulang lagi. Ini sebetulnya bajunya off the rack atau tailor made? Kita selalu bilangnya kita adalah semi butik. Oke. Jadi baju kita memang sudah membuat karakter dari ukuran-ukuran masing-masing perempuan. Jadi mostly sebenarnya all size. Tapi dari pengerjaannya, prosesnya memang kita semi tailor, semi butik. Karena Bapak Ibu mungkin bisa ngeliat sendiri produknya banyak pengerjaan tangan di situ. Harga rata-rata pembelian? Kalau untuk baju wanita itu 1 jutaan. 1 juta. Tapi kalau baju pria itu 500.000. Tadi seperti kita ngobrolin, kenapa kok segmennya tunangan, tapi akhirnya jadi jelas kenapa tunangan. Mungkin boleh tambahin tuh tambahan depannya, dimulai dari tunangan. Perjalanan hidup Anda dimulai dari tunangan, tetap bersama Tepas Lira. Kan gitu kan? Nah itu akan jadi akhir tadi, konsep life journey-nya itu dapet. Terus tadi, apalagi tadi udah banyak orang yang repeat kan. Jadi sesuai itu, dimulai dengan tunangan. Saya nggak tahu ini masukan ya, tapi saya lihat tadi dari awal sampai akhir udah dipikirin sekali, appreciate banget. Rasanya lebih ke arah tadi tuning sedikit di sisi positioning. Kalau kayak gitu start dengan tunangan aja, karena life of journey daripada seseorang kan panjang gitu. Jadi mungkin kalau ditambahin itu akan menarik, karena memang produknya itu semenarik itu. Ya, mentoring pasangan ini bisa dibilang cukup mudah karena mereka pasangan yang saling melengkapi dan udah tahu maunya apa. Ketika kita challenge gitu ya, mereka udah sangat fokus.
Pokoknya batik sedemikian banyak, mereka harus berbeda dengan yang lain. Mereka ingin fokus ke batik tunangan aja, karena mereka melihat bahwa memang segmennya sangat besar dan belum ada yang top of mind. Sudah selesai? Cukup ya? Panelis, terima kasih untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita masih ada satu lagi peserta yang akan mempresentasikan karya usahanya di depan para panelis. Siapakah dia? Kita jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman No Season 3 masih akan kembali. Memang kita kesini tuh mau membawa brand kita, jadi alhamdulillah lancar. Dan bagusnya juga beberapa panelis itu memberikan input untuk memperluas segmen pasar kita dan jadi tambahan ide-ide baru lagi untuk membuat produk baru dan segmentasi yang baru juga gitu. Melihat bahwa potensi produknya sangat besar, produknya pun sangat berkualitas, harganya pun sangat bersahabat, saya cukup yakin mereka lah juragan yang paling juragan di episode yang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.